Nah, ini contoh. Ya, contoh yang sudah saya buat. Ya, seperti kemarin lah. Ada 3 router. Ya, tapi 3 router itu menggunakan OSPF, tidak menggunakan RIP. Ya, kira-kira gambarnya seperti ini. Ya, ada 3 router. Berarti ada router 0, router 1, router 2. Nah, sekarang apa yang akan harus diperhatikan atau parameter-parameter apa aja yang harus diperhatikan dalam OSPF? Yang paling dasar, ya, yang paling dasar. Saya kembali ke PPT tadi itu aja dulu sebentar. Ini tadi kan ada yang saya skip. Yang menjelaskan tentang area, mana area? Oh, tidak ada di sini ya. Oke, saya jelaskan pakai kata-kata saya aja. Salah satu parameter yang digunakan dalam OSPF itu adalah area. Ya, ini area 0. Ya. Area itu apa? Area itu untuk membagi, ya, membagi advertise supaya dia lebih efisien. Kalau networkmu kecil, ya networknya kecil, routernya sedikit, areanya 1 aja cukup. Ya, karena apa? Nanti advertise masing-masing router itu hanya berjalan di dalam area itu, ngerti ya? Jadi area itu adalah kelompok router, di mana di dalam kelompok itu, router itu saling memberikan advertise. Berarti router tidak akan memberikan advertise ke area lain. Nah, yang paling gampang adalah OSPF single area. Areanya cuma 1. Berarti semua di router di area itu, routernya saling memberikan informasi, saling advertise. Nah, yang lainnya apa? Yang lainnya itu sama seperti RIP. Kamu definisikan network yang nempel atau connected atau yang mau kamu berikan atau mau kamu advertise ke tetangga. Ya, network connected-nya seperti RIP didefinisikan. Nah, tapi ada satu yang membedakan. Ya. Kalau di RIP, kamu menggunakan netmask. Ya. Kamu kan network ini, netmask ini ya. Nah, tapi kalau nanti di mana di OSPF, dia tidak pakai netmask. Istilahnya itu adalah apa sih? Kebalikannya netmask. Apa? Siapa yang tahu? Aku lupa. Kalau 255, 255, 255.0 itu kan /24. Ya. Kalau nanti OSPF nulisnya bukan begitu. 0.0.0.255. Apa sih namanya? Wildcard, Pak. Wildcard. Terima kasih. Namanya wildcard. Jadi definisi networknya itu selain nomor network address, berikutnya itu bukan netmask, tapi wildcard. Ya. Wildcard itu bagaimana? Wildcard itu kebalikannya netmask. Contoh, ya, kalau kelas C, biasanya kan netmasknya 255, 255, 255, 0. 255 3 kali 0. Kalau wildcard-nya berarti 0.0.0.255. Nah, kalau misalkan kamu mau menggunakan /25, /25 itu kalau netmasknya berapa? 255, 255, 255, 128. Betul ya?
Berarti wildcard-nya nanti 0, 0, 0, 128. Kalau dibagi 4, ya. Nah, kamu pikir dewek. Nanti jadi intinya apa? Intinya yang didefinisikan di dalam OSPF network address-nya itu menggunakan wildcard. Menggunakan wildcard. Nah, sekarang kita lihat satu persatu yang di sini ya. Bagaimana cara melakukan definisi untuk OSPF? Dalam hal ini saya pakai single area aja. Semuanya areanya 1. Nah, kalau satu area OSPF harus area 0. Ya, harus area 0. Jadi area 0 itu area awal, area paling awal. Namanya area backbone. Jadi areanya itu harus 0 dulu. Nanti kalau ada area berikutnya kamu boleh bikin area 1, area 2, area 3. Sampai nomornya sampai 2 byte, 65535. Berarti bisa banyak area. Nah, contoh yang kita gunakan di mata kuliah ini cuma satu area aja, nggak usah 2 area. Ya. Ini area 0. Berarti nanti di area ini, 3 router ini kan masing-masing di area 0 semua ini. Nah, dia akan saling meng-advertise. Misalkan ada router keempat, kamu taruh di area 1, router 4 ini tidak akan diberi informasi oleh router-router di area 0. Ya. Nanti, tapi itu tidak usah dulu. Multi area nggak usah dulu. Single area aja kita pakai. Nah, sekarang bagaimana cara mendefinisikan sebuah router yang menggunakan OSPF? Ya. Prinsipnya sama dengan RIP yang kemarin, cuman bedanya adalah kamu harus menentukan area. Yang kedua, penentuan networknya tidak menggunakan netmask, tapi menggunakan wildcard. Ya. Nah, contoh, kita lihat yang router 0 ini aja. Nah, kalau kamu menggunakan paket tracer, tidak ada user interface yang untuk SPF. Kalau RIP kan ada ya. Kalau di OSPF tidak ada. Ya, terpaksa harus pakai ini. Harus pakai CLI. Jadi kamu harus menggunakan text base untuk melakukan konfigurasi routernya. Nah, sekalian saya ajari sekarang. Nah, pada saat dia ini masih apa itu? Kursornya masih tanda lebih besar. Berarti mode dia itu adalah hanya mode lihat-lihat. Bukan mode configuration. Mode hanya untuk show-show aja. Untuk lihat ini, lihat itu. Kalau kamu tanda tanya di sini ya. Nah, itulah perintah-perintah yang nanti bisa digunakan untuk mode, bukan mode konfigurasi. Ya. Jadi ini mode untuk monitor aja. Ping boleh, ya. Ping ke sesuatu bisa. Ya. Nah, kalau mau masuk ke mode konfigurasi, kamu harus ngetik dulu configuration terminal. Berarti ini mau kamu konfigurasi. Nah, salah nulis saya. Oh, sorry. Sebelum konfigurasi terminal, kamu harus mengenable dulu. Enable itu artinya, kurang. Enable itu mengaktifkan configuration mode. Ya. Nah, begitu kamu enable, kursornya akan berubah menjadi apa namanya itu sharp. Ya. Nah, ini kelihatan bahwa sekarang modenya adalah sudah mode configuration. Ya. Nah, sekarang kalau kamu mau mengkonfigurasi terminal, ya, jadi kamu harus menggunakan configuration. Kalau mau lengkap ya configuration terminal. Ini berita lengkapnya. Salah ketik. Configuration terminal. Kan bisa salah ketik kalau gini tuh. Nah, masih salah ketik. Nah, biasanya saya gitu configuration tail terminal ya. Saya exit dulu ya. Saya ketik conf tanda tanya. Nah, configure.
Tidak ada isinya. Saya lupa. Konfigur terminal. Berarti kalau kamu ketik CONF, ya CONF, kamu ketik tab, nah dia akan keluar. Ya, berikutnya komennya apa? Kamu tanda tanya aja. Oh, cuma hanya bisa terminal atau enter. Kalau saya mau ke terminalnya TRM, ya toh, enter. Nah, ini konfigur terminal. Ini sama dengan saya ngetik dengan singkatannya. Saya ngetik dengan conf t, sama. Ya, jadi bisa disingkat sampai 4 atau bahkan 1 huruf kalau tidak ada kembarannya. Nah, sekarang kita mau lihat konfigurasinya, ya toh. Show running config tab. Show run tab aja, pakai tab. Nanti akan kelihatan running configuration-nya. Nah, kita lihat yang untuk router. Nah, ini setting untuk routernya. Ya. Router OSPF. Loh, Pak, kok ada ini, Pak? 101 ini apa? Itu adalah internal proses, ya. Angkanya boleh sembarang. Pokoknya antara 0 sampai 65535 silakan kamu pakai. Itu hanya untuk internal proses di dalam router itu, tidak berpengaruh apa-apa terhadap jaringan. Ya, jadi angkanya bisa 11, 102. Nah, biasanya kan yang suka-sukamu lah. PID kalau kamu pernah belajar Linux, PID-nya tuh. Ya, internal proses. Router OSPF 100, 11, 200 silakan aja, enggak apa-apa. Itu nomor untuk internal proses di dalam router itu. Ya. Nah, kemudian tahapan kedua adalah kamu masukkan network-nya. Ini ya, contoh ya. Network 10.0.1.0 wildcard-nya 0003. Network 10.0.2.0 wildcard-nya 00003. 0003 itu berarti 130. Terus kemudian yang bawah 192.168.20.0. Netmasknya 255, 255, 2550. Kamu googling aja kalau tidak percaya. Wildcard vs Netmask. Ya. Nah, nanti kelihatan di sana. Ini ya. Ini adalah definisi network yang nempel di dia. Dalam hal ini adalah router 0. Router 0 itu yang nempel adalah network 192.168.20 ini. Ya, ini network ini. Kemudian network 10.01, 0/30, 10.010 itu yang network yang ini. Kemudian network yang ini. Ya, 10.020, ini 10.020. Ya. Biasanya kalau kita pakai wildcard /30 itu berapa? Nah, make-nya /30 berapa? 255, 255, 255 titik. Titik berapa, Yul? 252. Betul, 252 itu kalau pakai netmask. Berarti wildcard-nya 000, yang terakhir adalah 255 dikurangi 252. Berapa? 3. Yaitu wildcard. Jadi 255 minus angka netmasknya. Ya. Oke ya, jelas ya. Nah, nanti ada parameter-parameter lain, tapi tidak usah. Yang penting itu aja dulu. Ya. Kamu definisikan routernya dulu, OSPF. Ya. Nah, caranya bagaimana? Nah, masuk aja ke sini. Ya. Di config ini. Alah, salah ketik. Bentar. Nah, nanti demikian juga di router 1. Sama. Ya. Di router 1 sama. Kamu enable dulu. Kamu konfigur terminal. Ya. Nah, kemudian
baru masuk ke routernya. Router OSPF. Ya. Router OSPF misalkan aja 125. Berapa? 100. Saya pakai berapa ya contohnya ini? Ya. Nah, 1000 misalkan aja. Masuk ke routernya. Ya. Nah, kemudian berikutnya adalah nanti kamu definisikan seperti tadi. Kalau saya exit dulu aja, ya, saya exit, saya show run dulu, show run config-nya, nanti kelihatan yang saya definisikan di sana tuh ini. Nah, OSPF 100. Nah, ini adalah yang nempel di dia di router 1. Ya, demikian juga nanti di router yang ini. Nah, setelah ya saya belum satu lagi ya. Untuk masukkan IP ya. Untuk masukkan IP ke sebuah terminal. Jadi kamu masukkan konfigur terminal, misalkan aja di sini ya. Ini di sini ini berapa ini? Bentar. Itu ya 000 ya. Nah, berarti kalau di sini kalau kamu mau memasukkan jadi masuk konfigur terminal dulu. Ya. Pilih interface-nya, interface mana? Ya. Interface misalkan ETH, Ether ya. Nah, kan yang ada tadi 0000 loh. Nah, kamu mau kasih IP berapa? Nah, statementnya kan tanda tanya aja. Ya, nah, ada IP. Ya, tanda tanya. Sorry, IP. Address. Berapa? Misalkan aja saya kasih nomor IP yang lain ya. 192, 168. Tadi itu berapa? 20 ya. Tak kasih 200 ya. 200.1. Slash. Tanda tanya. Sudah masukkan subnetnya 255, 255, 255. Jadi pada saat interface pemrograman IP di interface masih menggunakan netmask, tapi untuk definisi di OSPF-nya menggunakan wildcard. Ya. 0. Berarti nanti di Ethernet 0 saya ada 2 IP. Ya. Kalau saya exit, nah, pas yang di Ethernet 000 mana Ethernet 000? Nah ini tuh. Oh, ditumpuk sama dia dan bisa. Saya belum mendefinisikan apa IP-nya, IP apa? IP berikutnya ya. Mestinya dia bisa multiple IP, tapi ini jadi seakan-akan IP yang tadi ditumpuk sama dia. Nah, sekarang saya ganti lagi ya, saya kembalikan lagi konfigur terminal interface Ethernet 0000 IP address saya kembalikan ya 192.168.20.1 ya dengan netmask 255 255 255 0. Kalau saya exit saya show run. Nanti di OSPF terlihat di fase Ethernet 00-nya mana? Nah, ini ya, sudah kembali loh ke 20.1. Yang tadi ini 10.1 kalau yang ini. Kalau kita lihat di sini, nah ini kan 10.1. Yang ini 30.1. Nah, sekarang kalau kita coba ping ya. Ini kan OSPF-nya udah jalan semua. Sudah saya definisi. Sudah kelihatan. Pertama kali gagal. Sukses ya. Jadi dari PC 1 bisa ngeping ke PC
2. Dari PC 0 coba ping ke PC 2, sukses saya. Nah, coba kita lihat sekarang IP root-nya. Ya, kita lihat IP root-nya. Ctrl C, show IP root. Nah, lihat ya. Ini kan router 0. Ya. Berarti dia bisa kalau mau menuju ke network 192.168, ini 168, dia akan melalui mana? Melalui 10.0.0.11. Ini 11 kan ya, 10.0.1 kan ini. Jadi kalau mau menuju network ini, router ini memerintahkan suruh ke sini. Bukan ke sini. Ya. Kalau untuk menuju ke 30.0 pasti disuruh melewati 2.10.022. Yang 30 pasti disuruh melewati 10.0. Kelihatan ya. Nah, sekarang tadi kalau kita mau lihat cost-nya. Jadi kan perintahnya apa tadi? Cost. Ya. Kita lihat aja. Nah, ini lah. Mana tadi? Nah, ya. Show IP con OSPF interface, ya. Show IP OSPF interface. Coba kita coba aja. Show IP, tanda tanya. Ada OSPF ada? Ada tuh OSPF. Spasi, tanda tanya. Interface ya. Enter. Nah, kelihatan semua. Ya. Untuk fase Ethernet 01, cost-nya 1. Fase Ethernet 00, cost-nya juga 1. Berarti cost-nya sama. Untuk Ethernet, cost-nya 10. Nah, berarti lebih cepat mana? Fase Ethernet dengan Ethernet. Jelas lebih cepat yang cost-nya 1. Ya. Jadi ini cost-nya 10. Karena 100 dibagi 10 megabit. Ethernet kan 10 megabit per second. 100 dibagi 10 ya 10. Ya. Kalau fase Ethernet kan 100 mega, 100 dibagi 100, 1. Cost-nya 1. Nah, nanti kamu coba. Gitu. Ini kan cost-nya sama. Ya. Untuk dari PC 0 menuju ke PC 1, dia akan melewatkan sini. Gitu. Coba nanti kamu, ya, tugasmu, cost ini kamu naikkan. Cost-nya kamu naikkan, jadikan 10 gitu. Padahal ini 1, ini 1. Pasti nanti kalau ngeping dari sini ke sini, kalau kamu gunakan simulation, pasti dia akan lewat sebelah sini. Ya. Coba ya, kita coba sekarang ya. Saya pakai simulation mode ya. Saya pakai simulation mode. Saya hanya lihat ICMP aja. Ya. SPF enggak usah, enggak usah lah. Ya. Oke ya. Sekarang coba saya ping dari sini ke sini. Dia lewat mana? Dia pasti lewat new. Sorry, salah klik. Dia pasti akan lewat. Nah, ya. Betul ya. Dia akan lewat sini. Karena inilah jalur terbaik bagi dia. Nah, sekarang misalkan ada masalah, kalau ini saya off-kan atau saya matikan, ya. Nanti dia akan memberitahukan. Kalau link state itu, ya misalkan aja ya, misalkan di sini ya. Sini
Ini fase Ethernet berapa? Yang ini. Yang ini fase Ethernet 00 ya. Bagi router 1 ya. Fase Ethernet 00-nya saya matiin. Nah, pada saat itu mati, nanti dia akan memberikan informasi. Oh ya, tadi nggak saya hidupkan ya. Nanti OSPF-nya akan memberitahukan ke tetangga ya bahwa ini mati. Nah, nanti kalau kamu lakukan lagi, kalau dia sudah konvergen, ya, kalau dia sudah konvergen, kamu lakukan lagi dari ping dari sini ke sini. Ya. Masih pertama masih mati, belum konvergen dia. Saya new dulu aja. Saya masukkan real time dulu supaya konvergennya cepat. Ya. Nah, setelah dia konvergen nanti saya masuk ke sini. Saya ping dari sini ke sini. Nah, dia lewat kanan. Karena link ini mati, diberitahukan ke sini, diberitahukan ke sini, dia tahu bahwa kedua router, semua router di sini akhirnya tahu bahwa link ini mati. Sehingga dia jalannya begini. Sekarang kalau coba saya stop lagi, ini saya nyalakan lagi. Nah, dia akan melakukan change state. Jadi linknya sekarang up. Nah, begitu dia up, dia beritahukan ke tetangga. Tetangga tahu, oh ini sudah up, oh ini sudah up, ya. Nah, maka dia akan merubah lagi routing table-nya. Ya. Nanti kalau kamu lihat routing table yang tadi itu, pada saat dia ke sini, pasti untuk menuju network ini diarahkan ke sini. Nah, sekarang kalau kita coba lagi, ya. Saya new dulu aja, new dari sini menuju ke sini. Oh, masih belum konvergen. Tunggu sebentar. Nah, sekarang kalau kita lihat, kalau dia sudah konvergen, harusnya dia sudah lewat yang new dulu aja. Dia akan lewat sini. Ya, kembali ke asal. Kembali ke asal. Nah, sekarang bagaimana kalau ini cost-nya mau saya naikkan? Ya, bagi router 0, cost di sini asalnya kan 1 ini. Saya naikkan jadi 10, saya buat dia cost-nya naik atau bandwidth-nya saya perkecil. Nanti dia akan lewat sini. Meskipun kondisi ini masih nyala. Ya. Nah, gimana caranya? Jadi di interface tadi itu, ya, di configuration interface, ya, IP OSPF cost, ya. Semoga masih bisa disimulasi di sini, ya. IP OSPF cost. Berarti untuk router yang sebelah router 0, fast Ethernet 01, ya, bagi router 0, fast Ethernet 01-nya saya kasih cost 10 sekarang, ya. Router 0, fast Ethernet 01. Enable dulu, konfigur terminal, interface, fast Ethernet 01. Ya. Jadi perintahnya adalah IP OSPF cost 10. Ya, misalkan aja. IP OSPF cost. Ya. Kalau saya tanda tanya gini aja, ada apa enggak? Nah, ada toh cost, ya toh. Pasti tanda tanya. Nah, suruh masukkan angka mulai 0 sampai 65535. Tadi kan pertama costnya 1. Sekarang saya buat costnya 10. Nah, begitu ada perubahan begini, dia kasih tahu tetangga. Ya. Jadi untuk melihat nilai OSPF-nya, cost-nya, show IP OSPF interface. Show IP OSPF interface. Nah,
Fast Ethernet 01-nya mana? Fast Ethernet 01-nya. Oh, masih down. Kok nggak keluar? Bentar. Harusnya dia keluar. Ini kan 00. Cost-nya 1. Apakah tidak bisa dipaksa dia? Misalkan yang ini kan tadi kan kelihatan. Show API OSPF interface. Nul. Kok tidak kelihatan ya 01-nya ya? Bentar. Kita coba aja ya. Kita coba aja kan kita udah naikkan tadi ke 10 ya toh. Sekarang saya coba aja dulu. Saya new dulu ya. Saya ping dari sini ke sini. Jadi ini kan saya rubah 10 tadi. Oh, saya pakai remote dulu aja. Harusnya berhasil ya. Kemudian kalau saya pakai mode simulation, new dulu aja. Dapat mana dia? Nah, lewat situ tuh. Karena cost-nya sana 10. Sekarang coba cost di sini, tapi kok saya show nggak kelihatannya. Sekarang coba ini saya kembalikan lagi ya. Fast Ethernet 01-nya, saya kembalikan ke cost 1. Jadi saya pakai konfigurasi terminal, interface Fast Ethernet 01 ya, IP OSPF cost 1 ya. Saya kembalikan ke 1 lagi. Saya exit ya. Tunggu sebentar ya, supaya dia konvergen dulu. Sukses ya. Sekarang kalau saya simulation, dari sini saya arahkan ke sini. Harusnya dia balik ke kanan lagi. Nah, betul ya. Nah, udah benar sekarang. Ya ke sini. Karena ini sudah kembali cost 1. Nah, itulah tentang cost dari OSPF. Jadi kamu bisa ngatur. Kalau kamu mau menuju kemana, kamu belokkan tuh, kamu bisa ngatur cost-nya. Ya, atau bandwidth-nya kalau sedang bermasalah, kamu arahkan dulu ke bandwidth yang lain, boleh. Ya, itu. Kalau kita lihat nanti di show IP route-nya, show IP route, nah, kelihatan tuh untuk menuju ke 10.00, gitu, dia lewat 10.11. Dia lewat sini. Nanti kalau kamu cost-nya kamu naikkan, untuk ke sini, dia nggak lewat sini, tapi dia akan lewatkan ini. Nah, nanti silakan kamu coba-coba. Nah, kalau kamu lihat lagi show IP route, dia kelihatan tuh ini yang O ini, O, ya. Yang O itu adalah hasil dari routing table
dari OSPF-nya. Ya, dari dynamic load OSPF. Ya wis, itu dulu yang bisa saya ceritakan tentang OSPF single area, bagaimana pemrogramannya. Ya, ini saya stop dulu. Terima kasih.